Dunia fantasi. Hubungan gelap suami dan pembantuku. Bab 71. Aku mencintaimu. Sementara itu, di kediaman Pak Reno, tampak Bu Suli sedang duduk di kursi dalam kamar, menatap ke arah luar jendela, menuju ke arah pintu gerbang, ditemani secangkir teh dan beberapa cemilan di atas meja. Sepertinya perempuan berbaya itu sedang memikirkan sesuatu. Sesekali dia menarik napas panjang, lalu menghempaskannya dengan sangat pelan. Tidak beberapa lama kemudian terdengar ketukan dari arah pintu. "Masuklah," balasnya tanpa sedikit pun mengubah posisinya. Sedikit demi sedikit, dan pintu terbuka. Seorang pria berjas datang menghampirinya. "Ibu lagi ngapain?" tanya pria itu, yang tak lain adalah Pak Reno. "Ibu lagi menunggu kedatangan seseorang." "Siapa? Kalau boleh Reno tahu." "Rini. Sudah lama ibu tidak melihatnya." "Apa kalian sudah janjian?" "Tidak." "Kenapa tidak langsung menelponnya? Bukankah Reno sudah menyimpan kontaknya di handphone ibu? Nomor itu sudah tidak aktif. Sepertinya dia sudah ganti nomor setelah peristiwa itu." "Bagaimana kalau nanti sore selepas Reno pulang kerja, Reno temani ibu ke rumahnya? Kondisi ibu belum pulih benar. Berangkatlah, nanti kamu terlambat. Reno tidak bisa meninggalkan ibu seperti ini." "Tenanglah, ibu baik-baik saja." Bu Sulis dengan wajah lesu berdiri dan melangkah ke arah pembaringan. Perempuan berbaya itu berbaring, lalu menyelimuti tubuhnya sebatas leher. Pak Reno tampak serba salah dibuatnya. "Bu, Reno berangkat dulu." Reno mencium pucuk kepala Bu Sulis. Setelah pintu tertutup, Bu Sulis tersenyum, lalu berlari kecil ke tempatnya semula. Mobil Pak Reno keluar setelah Pak Sapam membuka pintu pagar. Akhirnya, Reno akan membawa Rini kemari. "Ya Allah, kapan kiranya engkau mempersatukan mereka?" ucap Bu Sulis, lalu menyeruput teh dalam gelas. Belum juga Bu Sulis meletakkan gelas di atas meja. Tiba-tiba, handphone yang sengaja dia letakkan di sampingnya berdering. "Angga, ada apa dia menelponku lagi?" Terlihat Bu Sulis mengerutkan dahinya. Bu Sulis meletakkan cangkir ke atas meja, lalu mengambil handphonenya. "Halo, ada apa lagi?" "Halo, ada apa lagi?" "Assalamualaikum," terdengar suara seorang pria dari dalam sana. "Iya, waalaikumsalam." "Gitu dong, kamu lagi apa?" "Lagi duduk." "Memangnya ada apa tanya-tanya?" "Galak amat. Duduk mikirin siapa?" "Mikirin keluarga lah." "Kirain mikirin aku." "Kalau hanya mau bercanda, aku mati ini." Tunggu. Aku sekarang ada di kota A. Kebetulan aku sedang ada bisnis di kota ini. Bagaimana kalau kita ketemuan? Mumpung aku lagi tidak sibuk." "Tapi akunya yang sibuk." "Tolonglah Sulis. Sudah lama kita tidak bertemu. Aku masih dengan janjiku akan terus menunggumu sampai kamu membuka hati untukku. Jangan merayuku, karena sampai kapanpun aku tidak akan membuka pintu hatiku pada siapapun, kecuali Mas Haris hidup kembali. Yang telah meninggal tidak mungkin akan kembali lagi. Aku juga sepertimu Sulis. Jika almarhumah istriku bisa kembali, maka aku tidak akan membuka pintu hatiku lagi pada siapapun. Relakan dan ikhlaskan, biarkan mereka tenang di alam sana. Kita yang ditinggalkan harus melanjutkan hidup,
dan melanjutkan kebahagiaan kita sebelum giliran kita yang menghadap Sang Khalik. Kamu ini tidak pernah berubah, selalunya menggunakan rayuanmu dengan kesedihanmu untuk mendekatiku. Maaf, aku sibuk. Tunggu dulu, Sulis. Aku tidak pernah merayumu. Aku benar-benar serius ingin menikah denganmu. Kalau kamu tidak percaya, aku akan menemui Reno dan menyatakan keseriusanku ini padanya. Tidak. Awas saja kalau kamu berani melakukan itu. Maka itu, kita bertemu dan kita bicara dari hati ke hati. Lama Bu Sulis berpikir. Baiklah, tapi hanya kali ini saja. Kirim alamatnya, biar nanti aku menemuimu di sana. Tanpa mendengarkan jawaban dari lawan bicaranya, Bu Sulis langsung memutuskan sambungan teleponnya. Setelah berdandan seadanya, Bu Sulis keluar dari dalam kamar. Bi, bila ada yang cari, tolong beritahu kalau aku lagi keluar sebentar. Baik, Nyonya hati-hati. Iya, balas Bu Sulis sambil berjalan menuju pintu keluar. Setibanya di depan pintu utama, sebuah mobil datang dan berhenti tepat di depan Bu Sulis. Kita mau kemana, Nyonya? Tanya Pak Supir saat Bu Sulis sudah duduk di kursi penumpang. Kita ke kafe Melati, dekat Mall Ratu Indah. Baik, Nyonya. Sedikit demi sedikit, mobil mulai berjalan dan meninggalkan kediaman Pak Reno. Andai saja dia tidak memaksaku dengan mengatasnamakan Reno, mana mungkin aku mau menemuinya. Terlihat kekesalan di wajah Bu Sulis. Tidak beberapa lama kemudian, mobil mereka berbelok memasuki area kafe. Setelah mobil terparkir, Bu Sulis segera keluar. Pak Tono tunggu di sini. Aku hanya sebentar. Baik, Nyonya. Bu Sulis melangkah ke arah pintu lalu masuk. Melihat kedatangannya, seorang pria parubaya berpakaian jas berdiri sembari mengangkat tangannya. Bu Sulis segera mendekat. Silakan duduk, Nyonya cantik. Bu Sulis tersenyum, tapi matanya melotot. Terima kasih. Sama-sama. Dua orang pelayan datang, lalu meletakkan makanan dan minuman di atas meja. Silakan dinikmati. Bila ada yang kurang, silakan hubungi kami lagi. Terima kasih. Balas mereka serentak. Sama-sama. Kedua pelayan itu segera pergi meninggalkan mereka. Silakan dinikmati. Aku sudah memesan makanan dan minuman kesukaanmu. Terima kasih. Untuk apa kamu mengajakku kemari? Selain untuk makan, aku juga kangen denganmu. Tatap lekat Angga pada Bu Sulis, hingga membuat wajah perempuan parubaya itu merah merona, lalu memalingkan wajahnya. Kamu tak sedikit pun berubah, masih tetap cantik dan anggun. Andai saja bisa memilikimu, betapa bahagianya aku menghabiskan masa-masa tuaku ini bersamamu. Cukup dengan rayuanmu itu. Kalau kamu mengundangku kemari hanya ingin merayuku, maka ada baiknya aku pergi. Bu Sulis mencoba berdiri, tetapi segera dicegah oleh Angga. Tenanglah, dan mari kita makan. Angga memegang kedua pundak Bu Sulis, lalu mempersilakannya kembali duduk. Ayo, silakan nikmati. Keduanya menikmati hidangan yang sudah ada. Angga sesekali bercanda dan mencuri-curi pandang pada Bu Sulis. Lis, mungkin aku akan menetap di sini. Silakan, selagi kamu tidak bikin onar, pemerintah setempat pasti menerimamu dengan baik. Balas Bu Sulis sambil menyelam sendok di atas piring. Lis, semua ini aku lakukan demi untuk dekat denganmu. Aku benar-benar berharap suatu saat kamu menerimaku. Kita habiskan masa-masa tua ini bersama. Maaf Angga, sebelum Reno mendapatkan kebahagiaannya,
maka aku tidak akan mencari kebahagiaanku. Aku tahu kamu sangat menyayangi putramu itu, tapi kamu juga perlu bahagia. Aku akan terus menunggumu sampai kamu membuka hati untukku. Aku janji akan membahagiakanmu apapun yang akan terjadi. Lis, Mas sangat mencintaimu. Angga memegang kedua tangan Bu Sulis sambil menatap dekat mata perempuan berbaya itu. Ada pengharapan besar terlihat dari kedua bola matanya. Ikuti terus kisah ini dan jangan lupa untuk terus memberi dukungannya dengan cara subscribe, komentar, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih.